Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan gua rajin mengupload video supaya bisa memberikan informasi yang edukatif dan positif buat kalian. Sebelum melanjutkan pembahasannya, gue mau berterima kasih kepada kalian yang telah mendukung RD Channel sejauh ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kita lanjut pembahasannya. Di episode sebelumnya, gue udah membahas tentang cara berhenti menggunakan alprazolam. Ada yang metode yang pertama, lalu metode yang kedua, lalu sekarang adalah yang metode yang ketiga. Metode yang ketiga ini adalah bagaimana kalian memahami proses penghentian penggunaannya. Contohnya adalah yang pertama, kalian harus mengenal gejala putus obat alprazolam. Nah, sebelum menghentikan penggunaan alprazolam secara bertahap, kalian ini perlu mengenali berbagai gejala putus obat alprazolam atau obat golongan benzodiazepin lainnya. Dengan demikian, kalian itu akan mengurangi rasa takut atau rasa terkejut atau kaget karena tidak tahu apa yang Anda alami saat gejala putus obat. Karena dengan menghentikan penggunaan secara bertahap di bawah pantauan dokter, gejala putus obat kalian pun akan mereda ketika Anda berhenti menggunakan alprazolam. Nah, kalian akan mengalami berbagai gejala yang berbeda dengan intensitas yang berbeda pula setiap individunya. Nah, gejala tersebut contohnya termasuk dalam contohnya nih ya, gejala-gejalanya yang kalian mesti ketahui adalah selalu merasa gelisah saat putus obat atau sedang mengalami penurunan dosis. Kalian akan merasa gelisah, lalu mudah marah, sensi ya, lalu insomnia, panik, depresi, sakit kepala, merasa lelah, lalu pandangan kalian akan sedikit terganggu seperti buram, dan pastinya ada rasa sakit. Itu yang pertama, kalian itu harus mengenali gejala putus obat atau sedang mengalami penurunan dosis. Lalu yang kedua adalah kenali gejala putus obat yang parah. Karena gejala putus obat alprazolam yang parah itu termasuk adanya halusinasi, delirium, dan adanya kejang. Nah, kalau kalian mengalami salah satu dari gejala tersebut, segera kalian itu mencari bantuan medis. Dan
ini pernah dialami oleh teman gue sendiri yang dia itu sampai kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Yang beberapa waktu lalu gue udah bahas di video sebelumnya ya. Kalian bisa cek di situ tentang pengalaman temen gue yang sedang dia langsung putus obat. Dia mengalami kejang-kejang dan nggak sadarkan diri. Lalu yang tadi yang kedua, lalu yang ketiga adalah ketahui berapa lama gejala putus obat akan bertahan. Nih kalian nih penting nih harus tahu. Gejala putus obat alprazolam bermula sekitar 6 jam setelah kalian konsumsi obat tersebut di dosis terakhir. Lalu gejala ini kemudian akan memuncak setelah sekitar 24 jam hingga 72 jam setelah pemakaian terakhir. Dan gejala ini akan bertahan selama 2 hingga 4 minggu. Maksudnya gini, ketika kalian sedang menurunkan dosis atau sedang putus obat, ketika kalian itu misalnya minum di jam 7 pagi, nah hitunglah dari jam 7 pagi hingga ke 6 jam berikutnya. Nah di 6 jam berikutnya itu kalian akan sudah merasakan adanya gejala sensasi seperti putus obat. Jadi misalnya kalian minum jam 7, jadi sekitar jam 1 kalian itu akan merasakan gejala tersebut. Dan gejala tersebut itu, gejala putus obat itu atau gejala dosis terakhir setelah kalian minum obat tersebut, di 24 jam berikutnya itu akan memuncak. Bisa diartikan ini akan bertambah, rasanya bertambah parah rasa gejala putus obat tersebut hingga 72 jam berikutnya. Dan gejala ini akan terasa 2 sampai 4 minggu bertahan seperti itu. Dan yang perlu kalian ingat bahwa hingga kalian itu telah menyelesaikan penghentian penggunaan alprazolam secara bertahap, tubuh kalian itu akan berada dalam status putus obat yang ringan. Nah, makanya inilah alasan kenapa kalian itu sebaiknya menggunakan sebaiknya berhenti menggunakan secara bertahap penurunan dosisnya secara perlahan dan amat perlahan. Seperti itu, harus perlahan hingga akhirnya kalian sampai lepas dari alprazolam. Dan yang keempat adalah, ini juga penting banget sebenarnya, bersabarlah dengan prosesnya. Kenapa? Secara garis besar, penghentian penggunaan alprazolam itu sebaiknya berjalan dalam keadaan yang terasa nyaman untuk kalian. Kalau kalian menjalankan tahapan yang lebih lambat atau secara perlahan, bertahap,
gejala putus obat kalian itu pun akan lebih ringan terasanya. Dan ingat ya, bahwa tahapan penghentian penggunaan yang lebih lambat itu menghasilkan gejala putus obat yang terasa ringan. Sasarannya adalah menyelesaikan penghentian penggunaan tanpa adanya efek samping jangka panjang dan bukan menyelesaikan secara cepat gitu. Jadi intinya adalah menyelesaikan penghentian penggunaan ini tanpa adanya efek panjang kemudian hari, dan tujuannya adalah bukan menyelesaikan secara cepat. Jadi kalian itu harus bersabar dalam prosesnya. Nah, karena kalau bukan menyelesaikan secepat mungkin penghentiannya, karena yang akan berakhir pada efek sampingnya itu pada sistem GABA ya, otak kita itu kalau kita terburu-buru untuk menghentikan penggunaan alprazolam tidak bertahap, itu akan merusak sistem GABA kita. Jadi sistem GABA kita itu tidak diperbaiki dan mempengaruhi proses penyembuhannya kalau kita ingin cepat gitu. Karena memang banyak sih kasus seperti teman gua juga pengennya cepat gitu, tapi sebenarnya bukan itu tujuannya, bukan cepat lepas dari alprazolam, tapi bagaimana efek samping dari penghentian alprazolam ini, efek samping jangka panjangnya itu tidak merusak sistem GABA kalian yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan seperti itu. Nah, semakin lama Anda mengkonsumsi alprazolam atau benzodiazepin lainnya, semakin lama pula juga waktu yang diperlukan otak untuk kembali normal setelah berhenti menggunakan obat tersebut. Dan perkiraan waktu penghentian penggunaan adalah antara 6 hingga 18 bulan. Nah, ini bergantung dengan pada banyaknya dosis, umur, waktu penggunaan kalian, lalu kesehatan yang lainnya, kesehatan umum lainnya, lalu adanya faktor stres. Seperti itu tergantung itu semua proses penyembuhannya. Dan selain jadwal yang diberikan selain jadwal yang telah diberikan dokter, tahapan penghentian penggunaan ini harus balik lagi perlahan, bertahap, terjadwal. Nah, dokter biasanya ini akan meminta kalian untuk meminum 1 dosis pada waktu tertentu dan bukan berdasar pada kebutuhan, tapi diatur berdasarkan gejala putus obat atau kembalinya gejala kegelisahan dan atau penyakit lainnya. Jadi kalian ini mesti dimonitor tiap minggu atau tiap bulan tergantung situasi seperti itu. Jadi kembali lagi, psikiater itu ketika kita ingin berhenti menggunakan alprazolam atau obat benzodiazepin lainnya, ya kalian itu harus ke psikiater
supaya kalian itu tidak ada efek samping jangka panjang yang bisa merusak otak kalian, sistem otak kalian. Nah, makanya gue selalu bilang kepada kalian, banyak yang komen, bang, gue pengen berhenti menggunakan alprazolam atau benzodiazepin lainnya. Ya, gue selalu menyarankan kepada kalian itu untuk ke psikiater. Jangan berhenti total. Jangan mengambil keputusan sendiri. Itu sangat amat berbahaya. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Dan info ini gua baca dari sumbernya dari id.wikihow.com. Semoga di video ini bisa membantu kalian untuk penyembuhan kalian, dan semoga video ini bisa memberikan informasi yang positif buat kalian yang sedang berjuang lepas dari alprazolam. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur panjang, serta harta yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ciao.